Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dari kelompok 26, tutorial pengendalian dan penjaminan mutu. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas mingguan modul 4, tutorial PPM pada shift 2. Di sini terdapat 3 soal. Pada soal yang pertama, tertera bahwa perusahaan minuman ingin menerapkan rencana sampling tunggal untuk menjamin kualitas produk. Diketahui AQL 0,6% dan risiko produsen sebesar 4%. Di sisi lain, pelanggan menetapkan LQL 2,8% dengan risiko 12%. Tentukan rencana sampling yang tepat berdasarkan parameter tersebut. Di sini, untuk penyelesaian nomor 1, 2, dan 3 menggunakan package yang bernama acceptance sampling. Untuk menggunakannya, setelah diinstal, bisa langsung diaktifkan package-nya. Setelah itu, untuk mengidentifikasi nomor 1, itu dengan cara yang pertama tuh mendefinisikan unsur peluang produsen itu dengan atau menolak lot bagusnya. Di sini AQL-nya itu sebesar 0,6%. Di sini karena dia 0,6% dan dibagi 100, maka dia AQL-nya itu sebesar 0,006. Lalu di sini risiko produsennya itu sebesar 4%, maka di sini alfanya itu 0,04. Lalu di sini risiko produsennya itu dicari dengan rumus 1 minus alfa 1. Lalu selanjutnya mendefinisikan unsur peluang konsumen atau yang menerima lot bagusnya. Di sini LQL-nya itu sebesar 2,8%, dan juga risiko konsumennya itu sebesar 12% atau 0,12. Setelah itu membuat rencana sampling. Di sini dengan rencana sampling itu dengan PRP, AQL, dan juga risiko produsennya, dan juga ada LQL, CRP dengan LQL, dan juga risiko konsumennya dengan tipe binomial. Selanjutnya yaitu menampilkan rencana samplingnya. Di sini rencana samplingnya itu ada N sampel, lalu ada C atau batas penerimaan, dan juga R batas penolakan, beserta tipenya yaitu binomial. Selanjutnya yaitu bisa dengan mengevaluasi rencana samplingnya. Sampling PRP yaitu AQL atau yang menolak lot bagus, dan juga LQL atau CRP yang menerima lot bagus. Lot buruk. Nah, di sini tuh dia sudah ada hasilnya. Jadi di sini sampel size N-nya itu sebanyak 273 dengan batas penerimaannya itu 4 dan batas penolakannya itu sebesar 5. Lalu di sini yaitu ada harapan produsen itu dia sebesar 96% dengan produk cacatnya itu 0,6%. Jadi dia itu harus minimal memenuhi 96% ini. Maka hasil yang diperoleh itu adalah 97,45, maka dia memenuhi dari si permintaan atau harapan dari produsennya. Sedangkan harapan dari konsumennya itu adalah dia 12% dari 2,8% produk cacat
tidak melebihi dari 12%. Maka dia hasilnya juga memenuhi karena hasil yang diperoleh oleh harapan konsumennya itu adalah sebesar 11,84%. Setelah itu, bisa kita tampilkan kurva OC-nya. Ini dia bentuk kurvanya. Jadi bentuk kurvanya seperti ini. Selanjutnya ke nomor 2 di sini. Nomor 2 soalnya itu adalah tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot sebesar 2000 unit suku cadang. Perusahaan menetapkan AQL 0,7% dengan risiko produsen 2%, dengan LQL 3% dengan risiko konsumen 10%. Di sini diketahui lot atau N-nya itu sebesar 2000 unit. 2000 unit suku cadang. Terus di sini pertama-tama mendefinisikan unsur peluang produsen yang kemungkinan menolak lot bagus. AQL-nya itu sebesar 0,007 dengan risiko produsennya itu 2%. Lalu mendefinisikan unsur peluang konsumen. LQL-nya itu adalah 3% dengan risiko konsumennya itu 10%. Terus seperti yang dilakukan pada nomor 1 di atas, yaitu membuat rencana sampling. PRP itu AQL dan risiko produsen. Kalau CRP itu LQL dan risiko konsumennya. Lalu menampilkan rencana samplingnya dengan ada banyak sampel, terus batas penerimaan dan batas penolakan. Lalu selanjutnya bisa dievaluasi rencana samplingnya. Lalu keluarlah implementasi hasilnya seperti ini. Di sini sampel size-nya diperoleh sebanyak 349. Lalu batas penerimaannya itu adalah 6% dan batas penolakan lot bagusnya itu adalah 7 produk gitu. Di sini implementasinya harapan dari produsen itu sebesar 98% dari 0,7% kualitas produk yang cacat. Dia harus minimal memenuhi 98% ini. Dan hasil yang diperoleh pada harapan produsen diperoleh bahwa dia melebihi 98%. Sebesar 98,76%. Begitu juga dengan CRP atau harapan konsumen sebesar 10% dengan produk cacat sebesar 3% itu maksimal tidak melebihi dari 10%. Maka yang dihasilkan adalah 9,96%. Maka dia juga memenuhi dari harapan produsen serta harapan konsumennya. Setelah itu menampilkan kurva OC-nya. Jadi kurva OC pada nomor 2 itu bentuknya seperti ini. Selanjutnya adalah nomor 3. Perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 7.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui AQL 2% dengan risiko 6% dan LQL 4% dengan risiko 8%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah
adalah A, N1 sama dengan 80, C1 sama dengan 4, R1 sama dengan 8, B, N1 sama dengan 120, C2 sama dengan 6, R2 sama dengan 12. Nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL. Di sini, pada nomor 3, yang pertama, itu diketahui jumlah lotnya itu sebesar 7.000 produk. Terus, untuk menganalisis persoalan nomor 3, yang pertama itu mendefinisikan unsur peluang produsennya. Di sini diketahui AQL-nya itu adalah 2% atau 0,02 dengan risikonya itu adalah 6% atau 0,06. Terus mendefinisikan unsur peluang konsumennya, LQL-nya itu adalah 4% atau 0,04 dan juga resiko konsumennya itu adalah 0,08 atau 8%. Lalu pada poin A, itu N atau sampelnya itu adalah 80, batas penerimaannya adalah 4, batas penolakannya 8, lalu menampilkan rencana sampling. Di sini rencana samplingnya ada N atau jumlah sampel, terus ada C, batas penerimaannya. Nah, di sini pada nomor 3 poin A, di sini ada sampelnya sebanyak 80, batas penerimaan 4, batas penolakannya 5, dan juga ada harapan produsen sebesar 94% dari 2% produk cacatnya minimal 94%. Jadi yang dihasilkan adalah 97,76, maka dia memenuhi harapan produsennya, sedangkan harapan konsumennya itu adalah 4% dari produk cacat tersebut maksimal adalah 8%. Nah, di sini dia kurang dari 8%, yaitu 78,35, maka dia juga memenuhi. Nah, terakhir pada poin A nomor 3, yaitu menampilkan kurva OC-nya. Bentuk kurvanya seperti ini. Jadi dia agak enggak lurus atau patah karena dia pakai tipe L. Terus di sini lanjut ke poin B pada soal nomor 3. Diketahui N sampelnya itu adalah 120, batas penerimaannya 6, batas penolakannya adalah 12. Terus pada poin B soal nomor 3 ini, dia produk cacat 2% produk cacat dari harapan produsen ya itu minimal 94%, dan harapan produsen tersebut memenuhi karena yang dihasilkan itu melebihi dari 94%, yaitu sebesar 98,92%. Sedangkan hasil harapan konsumen, yaitu berupa 4% produk cacat, itu minimal 8% yang diterima lot buruknya. Maka
hasil yang diperoleh itu adalah 79,42. Dia tidak melebihi dari 8%, maka dia juga memenuhi hasilnya. Lalu di sini ada kurvanya juga pada nomor 3. Jadi dia bentuknya seperti ini. Mungkin cukup sekian tugas mingguan modul 4 tutorial pengendalian dan penjaminan mutu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.